Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabiyyu ba'd. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali. Baru beberapa jam yang lalu kita masih bersama di sini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata bahwa Allah sebutkan dengan kata ahyana ba'dama amatana, hidup setelah kematian, karena memang tidur itu adalah bagian dari kematian. Disebutkan dalam kitab Ruh bahwa ketika orang tidur, ruh itu diangkat oleh Allah, diangkat, ditempatkan kepada satu tempat. Kalau Allah berkehendak, Allah kembalikan; kalau tidak, Allah biarkan. Maka alhamdulillah, Allah kembalikan ruh itu. Makanya sebagian ulama dan juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, begitu banyaknya ritual menjelang hendak tidur, dikarenakan karena akan bertemu dengan adik kematian. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita. Ada juga sebagian yang tidak lagi ada kesempatan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita kemarin tentang ilmu. Di antara kenapa kita mesti belajar kemudian mengajarkan ilmu itu, karena di antara keutamaan seperti yang kita sebutkan kemarin, idza mata ibnu adam, idza mata al-insan, ketika mati seorang insan atau anak Adam, inqata'a amaluhu illa min thalathin, semuanya akan habis dan binasa kecuali hanya tiga. Di antaranya al-ilmu, ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah, kemudian waladun salih yad'una, anak yang saleh ketika dia mendoakan. Bagaimana Al-Quran mengungkap tentang anak? Ada sebagian orang yang mengira, ya, selamat dengan kelahiran anaknya, ucapan selamat, ucapan kebahagiaan. Apakah benar ketika Allah berkata tentang anak, ucapan yang diberikan Allah adalah ucapan kebahagiaan? Kita lihat. Yang pertama, di dalam surat Al-Kahfi pada ayat 46, Allah berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Sungguh anak, sungguh harta dan anak itu zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Belum ada kata yang menghibur kita bahwa itu adalah perhiasan. Bagaimana sifat perhiasan? Kalau dia ada pada diri kita, mayoritas lumrahnya manusia, dia akan bangga dengan itu. Kemudian naik daripada itu akan berbangga-bangga. Naik daripada itu dikhawatirkan akan muncul sifat sum'ah, ria, bahkan jatuh kepada al-kibir,
kesombongan. Itu sifatnya perhiasan. Yang kedua, kemungkinan kalau itu adalah perhiasan, kita mesti yang mengurusnya. Berbeda dengan ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau perhiasan, harta, engkau yang mengurusnya. Kalau ilmu, dia yang mengurusmu. Hebat. Semakin dia mewah dan banyak, maka kemungkinan besar akan semakin pula kerisauan. Makanya antara mobil Avanza kalian dengan Alfa itu berbeda kalau kita tinggalkan. Maka kita butuh security, butuh pengamanan yang ketat. Karena dia perhiasan. Nah, sifatnya kata Allah, anak zinatul hayatid dunia, perhiasan. Kemungkinan engkau akan berbangga. Yang kedua, kemungkinan engkau akan repot olehnya. Yang kedua, Allah berkata juga tentang anak di dalam surat Al-Munafiqun pada ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu, anak-anakmu melalaikan kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara juga tentang anak, tapi kekhawatiran Allah kalau dia nanti sumber dari kelalaian. Maka Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu, betapa banyak orang-orang yang tidak mampu bertahan puasa Ramadan dikarenakan hamil atau menyusui. Hamilnya setahun, menyusui 2 tahun, maka satu paketnya 3 tahun. Itu tidak maksimal. Bisa jadi menjaganya di rumah, kemudian bapak datang ke masjid. Kalau sekiranya dia 10 jumlahnya, maka total 30 tahun. Kami bersaudara 10 orang, Pak. Bisa jadi itu yang akan menjadi sumber kelalaian atau dengan alasan yang lain. Yang ketiga, Allah menyebutkan kata anak juga di dalam surat At-Taghabun pada ayat ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak itu adalah fitnah. Bagaimana fitnah? Fitnah itu adalah cobaan, musibah yang terkadang kehadirannya engkau tidak sukai, dan ketidakhadirannya hatimu menjadi gelisah. Fitnah. Dimasuk anak pesantren, baan gini ya. Terima kan. Tapi kalau di rumah saja mencari main HP itu, dia dari pagi sampai kini yang tak berhenti-henti di HP. Risau, Pak. Indah ado came, ado risau. Karena Allah katakan itu fitnah. Sebagiannya akan menjadi cobaan dalam hidup. Allah gambarkan ini bukan mutlak setiap anak masuk dalam bab ini, tapi Allah gambarkan kepada kita supaya kita lebih pandai menyikapinya. Itu maksudnya. Kemudian
Kemudian yang terakhir, Allah berbicara tentang anak. Ini amat berat. Kalau kita hayati ayat ini, terkadang bisa keluar air mata kita. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahzuruhum. Wahai orang-orang yang beriman, pasanganmu, anakmu adalah musuh untukmu, maka berhati-hatilah. Belum kita temukan di dalam ayat, entah mungkin pengalaman kami yang masih sedikit, bahwa Allah menyuruh kita berbahagia kedatangan anak. Tapi yang kita temukan Allah ketika berbicara wawalidi tentang waladun, kalau tidak dia sebagai perhiasan yang membanggakan, kalau tidak dia sebagai suatu yang melalaikan, kalau tidak dia sebagai fitnah, kalau tidak dia sebagai musuh. Bagaimana dengan musuh? Allah mengisahkan tentang kisah Nabi Nuh di dalam Al-Quran. Wa nada Nuh li ibnahu, berkatalah Nuh kepada anaknya, Bunayya, wahai anakku sayang, irkab ma'ana. Wahai anakku sayang, kemarilah bersamaku lah. Jangan engkau turunkan ikuti orang-orang kufar itu. Maka Nuh menjawab, wahai ayah, jangan engkau ragu bahwa kapal yang ada padaku lebih bagus dari kapal yang engkau buat. Kapal Nabi Nuh kata dalam tafsirnya itu dari kayu, sementara kapalnya bagian dalamnya saja dari lapisan kaca, mewah. Dan dia sangat percaya sekali, dan dia ragu dengan apa kata ayahnya. Aku akan naik kepada bukit yang paling tinggi dan aku berada di sana. Wahai anakku, tidak ada satupun kecuali semuanya akan tenggelam. Dia juga tidak percaya. Disebutkan dalam sebagian referensi yang kita ketahui bahwa dia sumber penghalang dari dakwahnya Nabi Nuh. Zahirnya, nampaknya dia patuh kepada ayahnya, tetapi di batinnya dia menentang dakwah tauhid. Allah takdirkan dia hadir sebagai musuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kalau seperti itu, Ustaz, iyo gitu itu mah. Kalau dadonya awak mau minta-minta, kalau adonya, nah itulah. Maka bagaimana solusinya di dalam Islam? Dalam mendidik, memeliharanya, sebagaimana ayat yang kita sampaikan kemarin, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Bagaimana caranya? Di antara ayat yang kita temui, seseorang harus menambahkan doa khusus kepada anaknya, sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Kemudian juga sebagaimana doanya Nabi Zakaria di
dalam surah Ali Imran pada ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan wa thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhanku. Nabi Zakaria beliau berkata, ya Allah, ya Tuhanku, rambutku sudah putih ditumbuhi uban dan kakiku sudah ringkih untuk berjalan. Rasanya tidak mungkin lagi. Tetapi bagaimana mungkin kalau aku tidak ada keturunan? Kemudian beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan, agar memberikan anak yang saleh. Kemudian juga doa yang barangkali setiap kita sudah menghafalnya, doa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahwa seseorang mengkhususkan ini untuk anaknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis At-Tirmidzi, salasatu da'awat, ada 3 permohonan seseorang yang tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Di antaranya permohonan orang tua untuk anaknya, perkataan orang tua untuk anaknya. Maka Bapak dan Ibu, kita harus mengkhususkan, berhati-hati di dalam ini. Syekh Sudais beliau bercerita, dahulunya beliau itu anak yang cukup usil dibandingkan anak-anak seusianya yang lain. Kemudian suatu hari saking usilnya, tamu ayah beliau datang, sudah disiapkan semua hidangan, penuh hidangan di rumah beliau. Kemudian diambilnya pasir, dimasukkan cik-cik kasih ke dalam botol. Lihat dulu isi campur kan, diisi kasih apa? Berapa kilo-kilo tu? Kau tamu ke makan, ibu mempersiapkannya dari suku apa? Pas dijawab makan, dicarilah lebih kasih seolah. Kalau ibu-ibu kira-kira ke dilakukan, dia nak kelira macam-macam tu, kau mati dalam engkau, macam-macam. Ibunya Syekh Sudais berkata, beliau dalam keadaan marah. Apa katanya? Kau menjadi imam Masjidil Haram lah. Terus terbukti bu, Syekh Sudais. Apa kata beliau? Ini adalah sumpah ibuku yang setiap kali beliau memarahiku selalu menyumpahkan agar jadi imam Masjidil Haram. Kata-kata yang dilafazkan orang tua itu adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah. Hati-hati. Kami menyaksikan sendiri orang yang konsultasi, anak-anak itu awalnya cerdas, seusianya luar biasa. Tapi setiap kali dia malas, kita tidak pernah introspeksi diri kenapa dia seperti itu. Bisa jadi karena ada yang salah kita berikan. Mungkin makanan, sebagaimana banyak dalil tidak mungkin kita uraikan, atau mungkin amal kita dan semacamnya. Sehingga anak itu terkesan nakal. Setiap kali dia melakukan kesalahan selalu disumpah. Dan akhirnya anak itu takut dengan manusia, tidak mau keluar rumah, tidak mau lagi sekolah. Dikatakan gila, dia mengerti dengan kehidupan ini. Dikatakan tidak gila, dia tidak mau berinteraksi sosial. Dan juga kejadian, karena ibunya
ibunya sering menyumpahkan, setiap kali marah dia kalian tak otolang nanya. Coba. Terus begitu. Satu hari anaknya ini lapar, kemudian dia minta makanan belum ada, terjadi pertengkaran hebat. Anak SD, dia berdua adik kakak laki-laki keduanya. Kemudian karena ibunya marah, disumpahkan dengan sumpah yang sama. Kalian tak otolang nanya. Tidak sampai 1 jam setelah itu, lalu truk sawit dari pesisir, truk sawit, kemudian dilindas keduanya mati di tempat. Kisah-kisah bahwa perkataan ayah dan ibu adalah suatu doa yang mustahil Allah akan menolaknya. Kemudian yang kedua solusinya adalah memberikan amalan khusus, menambah kesolehan orang tua khusus untuk anaknya. Ini Pak, menambah kesolehan itu. Suatu hari ulama besar di kalangan tabi'in, Sa'id bin Musayyib, setiap kali beliau beribadah, ibadah-ibadah yang sunnah, beliau selalu menambah amalan itu. Jadi kalau sholat duha beliau selalu ditambah, baca Qurannya selalu ditambah, terkhusus untuk ibadah-ibadah sholat. Sehingga anaknya berkata, wahai ayah, mengapa engkau selalu seperti itu? Apa beliau menjawab? Bunayya, wahai anakku, la adinaka fi salati min ajlika. Aku tambahkan setiap bilangan solatku, dan itu aku berharap untuk kebaikan. Lihat Bapak dan Ibu, dikhususkan ibadah berharap agar Allah membukakan tabir-tabir kebaikan untuknya. Ini luar biasa. Bapak dan Ibu bisa lihat nanti dalam surah Al-Kahfi pada ayat 82, bagaimana kesolehan orang tua dapat menjadi benteng bagi anaknya. Dalam surah Al-Kahfi, wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding-dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim, yang dibawanya wakana tahtahu, yang dibawanya ada tahta, wakana abuhuma salihah, dikarenakan orang tuanya saleh. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ada 2 orang anak yatim di Madinah dalam keadaan kecil belum balik. Orang tuanya telah tiada. Kemudian orang tuanya ada peninggalan yang disimpan di dalam rumahnya di bawah tanah. Disebabkan karena ayahnya saleh, ibunya salihah, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga harta anak itu sampai dia tumbuh dewasa. Setelah dia dewasa, maka harta itu akan dikasihkan kepada anaknya. Kesolehan orang tua secara tidak langsung akan membentengi anaknya. Makanya Bapak dan Ibu ditambah kesolehan. Lihat bagaimana kisahnya ayah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Suatu hari beliau berjalan melewati sungai. Di sungai itu hanyutlah buah-buahan, misalnya jeruk. Karena beliau haus, karena beliau lapar, maka makanan yang ada, yang nampak, yang hanyut di sungai beliau makan. Setelah makanan itu habis,
baru teringat siapakah gerangan yang punya buah ini. Kemudian karena ingin meminta izin agar makanan itu halal, beliau telusuri kebun yang ada di sekitar pinggir sungai itu. Batal melakukan perjalanan, akhirnya sibuk dengan minta izin. Bertemu dengan satu kebun yang sangat besar, yang luar biasa di sana. Dia tanya, siapa ya? Apakah Bapak kira-kira buah ini asalnya dari sini? Oh iya, karena ini satu-satunya kebun yang buahnya ini. Kemudian, kalau begitu Pak, ambo tadi khilaf, ani buah parui kelapa, ambo makan Pak. Alah abdi buah tu baru tekanan minta izin saya dulu. Akhirnya tolonglah Pak, izinkanlah, halalkanlah buah. Kata beliau, itu tidak kebun ambo, tidak bisa ambo menghalalkan. Kalau ingin menghalalkan, datanglah kepada pemiliknya, tempatnya di sana. Ternyata perjalanan ke tempat itu menghabiskan waktu berbulan-bulan jalan kaki. Lihat bagaimana kesalehan beliau berjalan berbulan-bulan minta izin menghalalkan buah tadi, satu buah yang dimakan. Sampai di tempat itu, dan ternyata pemilik kebun itu seorang raja. Raja ini melihat bagaimana orang melaporkan bahwa seorang pemuda yang dia merasa tidak halal buah satu kebun dimakannya, dia minta izin dihalalkan. Berbulan-bulan lamanya berjalan kaki ke tempatnya. Jadi penasaran Pak, siapakah pemuda itu? Kemudian setelah sampai, singkat cerita, beliau minta izin. Kemudian raja menawarkan sesuatu. Wahai anak muda, akhlakmu sungguh berkesan. Maukah engkau menikahi anakku? Akan tetapi matanya buta, kakinya lumpuh, tangannya tidak mampu bergerak. Lagi-lagi kesolehan. Karena yang menawarkan seorang raja yang saleh, beliau menuruti. Baik. Dan tidak pernah bertemu dengan wanita itu sebelumnya. Setelah menikah, di malam itu datang seorang wanita. Oh, dia ketakutan karena kata raja kakinya lumpuh, tapi wanita itu berjalan menghampirinya. Kata raja dia buta, akan tetapi dia bisa melihat. Kemudian karena kesolehan tadi, ternyata wanita itu adalah wanita yang cantik jelita. Matanya buta karena tidak pernah melihat sekalipun kemaksiatan. Itu maksud raja itu. Kakinya lumpuh karena tidak pernah dilangkahkan untuk keburukan. Maka kesolehan orang tua, lahirlah anak yang soleh. Di antaranya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita yang terakhir, mendidiknya dengan membuat kurikulum agama di rumah kita masing-masing. Jadi ada target Bapak dan Ibu, nanti diskusi apa yang harus dicapai oleh anak ketika dia berumur segini dan semacamnya. Sebagaimana Rasulullah ketika anak berumur 7 tahun diingatkan, ketika berumur 10 tahun dipukul dan semacamnya. Itu ada beberapa petunjuk, tapi kajiannya sangat panjang. Yang pertama disusun bab akidah, apa yang harus dia peroleh dalam hal akidah. Kemudian yang kedua dalam hal ibadah.
Yang ketiga dalam hal akhlak, apa yang harus dia peroleh. Dan yang terpenting, karena kami S1, S2 di bidang psikologi, ilmu jiwa, yang terpenting dari 0 sampai 5 tahun pertama itu adalah masa emas dalam pendidikan karakter kepada anak. Kalau itu gagal, maka karakter itu tumbuh dengan secara gagal. Misalnya, kalau orang tuanya temperamen, sering karakter itu akan tumbuh menjadi anak temperamen. Kenapa? Karena 0 sampai 5 tahun dia melihat dididik dengan cara temperamen, emosional. Nah, makanya ini masa-masa yang perlu sekali kepada ibu memperhatikannya. Kalau dia dididik sebagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dari seorang ibu sendirian, akan tetapi karena karakter telah dibentuk disertai dengan doa dan kesolehan, akhirnya Nabi Ismail tumbuh dengan seorang yang saleh. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua biji yang boleh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberi pada sebuah ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk infak sedekah pada sebuah ini untuk ganda masjid sebanyak Rp124.000, kemudian anak yatim Rp100.000, duafa Rp120.000. Kemudian semua untuk kegiatan bulan suci Ramadan